Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali perjalanan Adi Gunagama dalam menyibak misteri yang belum terungkap. Dalam cerita yang berjudul Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal episode ke-11. Cerita ini ditulis oleh QWERTY. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Tatapan kecemasan yang aku lihat dari Ki Dudui dan Mang Idim jelas tidak seperti biasanya. Walaupun anehnya, Mbah Dewo hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali, membuat aku merasakan sebuah keanehan lain pada Mbah Dewo. Walaupun sedari tadi sudah memberikan banyak informasi yang bahkan baru aku ketahui. Gam, maaf, semoga aku salah. Aku sedikit curiga kepada Mbah Dewo. Apalagi sangat cemas kepada anak Jenab itu. Ucap Budi tiba-tiba setelah duduk di depan mengendarai motor. Aku juga sama, Bud. Tapi semoga tidak. Memang kecemasan orang tua kepada anaknya kadang kala sulit diterima akal. Apalagi kita tahu dan pernah mendengar Jenab awal mulanya disembuhkan oleh Bu Rohmah. Karena itu mungkin, Bud. Jawabku terus melihat handphone dan sudah mengirim pesan kepada Dewi bahwa aku sedang di dalam perjalanan pulang menuju rumah. Kalaupun bertindak aneh, tidak akan sulit mengejar dan menghabisi Mbah Dewo. Tidak peduli siapapun yang mempersulit di dalam masalah ini, mati. Ucap Budi semakin kencang mengendarai motor. Apalagi Sobar sudah menunggu aku di rumah. Tidak segampang itu juga, Bud. Kamu pikir nyawa seseorang itu mainan? Jawabku menepuk pundak Budi. Rohmah juga sama seperti itu, bahkan lebih keji, Gam. Jawab Budi perlahan, tetap dengan prinsip apa yang diyakininya saja. Aku hanya tersenyum saja mendengar ucapan Budi yang masih bisa menjawab. Walaupun aku sangat tahu betul seperti apa orang ini dan sudah bisa memakluminya. Sudah hampir setengah perjalanan menuju rumah. Bahkan tidak ada lagi balasan pesan dari Dewi maupun juga Teh Anggit. Sementara hari ini benar-benar panas, matahari sudah berada tepat di atas kepala. Malahan masuk sebuah pesan dari Mang Idim, membuat aku langsung membacanya dengan perlahan. Sementara motor melaju semakin kencang. Jangan terlalu cemas soal Mbah Dewo. Kakek dan Amang sudah pastikan. Anggap saja dia yang tahu dan akan membawa Gama ke rawat tilas kembali. Sisanya urusan belakangan. Bereskan saja dulu, Sobar. Ternyata Mang Idim juga punya pikirannya sama dengan aku dan Budi. Ucapku. Tiba-tiba motor yang Budi kendarai menepi ke arah pinggir jalan begitu saja. Padahal gerbang rumah sudah aku lihat dengan jelas. Bud, kenapa berhenti? Tanyaku heran, karena sangat tiba-tiba. Aku lebih baik tidak berjumpa dengan Sobar secepat ini. Aku tunggu di sini saja. Kalau semuanya semakin aneh, aku masuk ke dalam rumah. Jawab Budi langsung memperhatikan keadaan. Aku langsung menunjukkan pesan yang dikirim Mang Idim kepada Budi. Benar pikiranku, sudah mengarah ke hal yang sama. Sudah, Gama, cepat temui dulu Sobar. Ucap Budi langsung berjalan menyeberang. Berjalan dengan cepat ke arah rumah melalui samping jalan. Dengan cepat aku mengendarai motor. Terlihat gerbang bahkan belum ditutup rapat sama sekali. Namun ketika melihat ke arah parkiran, hanya terdapat mobil Teh Anggit saja dan motor yang biasa Mang Tahrim gunakan sehari-hari. Mana Sobar? Tidak mungkin langsung masuk ke dalam rumah. Ucapku perlahan membuka gerbang. Walaupun dari kejauhan, sudah terlihat Mang Tamrin berjalan cepat ke arahku dari arah rumah. Maaf Agama,
buka gerbangnya sendirian, ucap Mang Tahrim sambil mengatur napasnya. Tamu yang mencari saya mana, Mang? Jawabku terus saja memperhatikan sekitar. Barusan tidak lama pergi lagi. Orangnya aneh seperti bekas bertengkar. Banyak luka dan perban di jarinya, Pak. Ibu dan Teh Anggit sampai ketakutan. Jawab Mang Tahrim menjelaskan sambil duduk di sebelahku. Dia tanya apa lagi, Mang? Tanyaku semakin penasaran. Walaupun sudah terlihat Teh Anggit keluar rumah untuk melihat keberadaanku, kemudian masuk kembali. Aneh pokoknya, Pak. Malah tanya-tanya Pak Gama berasal dari mana. Tapi kayaknya ketakutan sekali. Mana orang yang antaranya juga sama di bagian kakinya pakai perban. Jawab Mang Tahrim semakin menunjukkan sikap herannya. Membuat aku yakin bahwa itu benar adanya Sobar dan anak buahnya yang pernah aku temui di belakang rumah Bu Rohmah. Katanya nanti sore atau malam mau kesini lagi. Ada hal penting mau berjumpa dengan Pak Gama. Sekarang mau ke rumah sakit dulu cek jahitan di lukanya. Memangnya siapa sih orang kepala pelontos itu, Pak? Tanya Mang Tahrim yang sekarang semakin penasaran. Belum sempat aku menjawab ucapan Mang Tahrim, aku melihat Teh Anggit keluar dari rumah dengan membawa 2 koper, diikuti oleh Ibu Mulyani. Ibu dan Teh Anggit katanya mau pada pergi, Pak. Jawab Mang Tahrim tiba-tiba, membuatku langsung berjalan dengan cepat ke arah mobil Teh Anggit. Bu, mau kemana? Tanyaku sangat cemas. Apalagi melihat raut wajah Ibu Mulyani sangat pucat. Sementara Ibu mau Teteh ajak tinggal dulu di rumah Wahyu, Gam. Kasihan, setiap hari sejak masalah Alda itu, Ibu terlihat cemas terus-menerus. Mungkin masa lalu kejadian itu takut berulang saja. Sahut Teh Anggit sambil membuka pintu tengah mobil. Bereskan dulu saja dengan keluarga Alda. Ibu benar-benar takut, Gam. Lagian, Wahyu sudah dengar juga semua masalah ini. Ibu sudah cerita dan menawarkan untuk sementara tinggal di sana. Ini sekalian pamit kepada Dewi juga. Titip Teh Lasmi ya, Gam. Jawab Bu Mulyani sambil memegang tanganku dengan erat. Maafkan Gama, Bu. Keadaan jadi seperti ini. Ucapku merasa bersalah sehingga membuat Ibu Mulyani harus pergi siang ini juga. Ibu Mulyani hanya menganggukkan kepalanya saja. Sambil perlahan aku tutup pintu mobilnya. Teh, kalau ada apa-apa kabari Gama secepatnya ya. Ucapku perlahan. Malam ini juga Teteh sampai, tidak akan lama. Sekalian Wahyu juga tidak dapat cuti libur. Selesaikan secepatnya, Gam, urusan Alda. Sama jaga Dewi ya. Jawab Teh Anggit langsung masuk ke dalam mobil. Melepas kepergian Ibu Mulyani dan Teh Anggit siang ini, membuat aku merasa bersalah, namun aku juga merasa tenang. Walaupun fokus aku ke depan akan terbagi untuk memastikan semuanya tidak mendapatkan dampak dari masalah ini. Mang Tahrim, nanti kalau tamu itu kembali sore, Amang boleh pulang saja atau tunggu saya pulang. Di rumah kan tidak ada orang. Kabari saja langsung ke saya ya. Ucapku tiba-tiba sambil kembali menaiki motor untuk kembali ke toko. Walaupun Mang Tahrim terlihat bingung dengan ucapanku, hanya menganggukkan kepala saja, dan sudah terlihat dari kejauhan, Budi sudah kembali berdiri di tepi jalan, membuatku langsung berhenti. Ayo ke toko dulu, Bud, nanti bawa saja motor. Ucapku tergesa-gesa. Mau kemana Teh Anggit dengan Ibu? Tanya Budi terlihat cemas. Segera aku menjelaskan kepergian Ibu dan Teh Anggit menuju rumah Wahyu. Sekalian ikut menumpang karena terus-menerus dihantui rasa ketakutan akan masalah dengan Alda. Dan memberitahu Budi bahwa Sobar akan kembali ke rumah, bahkan aku sudah menyuruh Mang Tahrim sore ini untuk pulang. Bagus, biar tidak ada saksi, Gam. Hal ini yang aku suka. Selalu paham akan keadaannya, sehingga jadi bebas nantinya. Ucap Budi terdengar sangat senang dengan cara yang aku ambil. Dewi malam ini juga aku suruh menginap di rumah Umi Esih. Penasaran juga, Sobar mau apa datang ke rumah? Jawabku sedikit kesal, karena membuat Ibu Mulyani dan Teh Anggit sampai memutuskan untuk pergi dari rumah. Kita selesaikan satu persatu malam ini, Gam.
Bisik Budi dekat sekali dengan telingaku. Jadi malam ini memastikan rumah Bu Rohmah? Tanyaku tiba-tiba ketika kunci motor aku berikan kepada Budi. Karena baru saja sampai di depan toko. Sekalian bawa organ tubuh Sobar, mungkin lebih menarik. Jawab Budi langsung pergi begitu saja. Membuatku hanya menggelengkan kepala saja mendengar ucapan Budi kali ini. Gam, untung kamu kesini. Tadi ibu sudah pamit. Ini ada penting. Ucap Dewi tergesa-gesa sambil mundur dari mejanya menemui aku yang baru saja duduk. Apa, Wi? Jawabku penasaran. Barusan nomor Kang itu telepon berkali-kali, kasih kabar kondisi Alda. Sekarang dari mulutnya terus-menerus mengeluarkan lendir putih. Bahkan sudah tidak sadarkan diri. Kang itu juga sudah ingin membawanya keluar dari rumah, tapi dicegah sama Bu Rohmah bahkan sampai bertengkar. Yang lebih parah, Gam. Ucap Dewi tiba-tiba, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lebih parah gimana? Tanyaku semakin cemas. Aku dengar teriakan-teriakan Alda, Gam, ketika telepon dengan Kang Ito. Kayak bukan suara Alda. Lalu Kang Ito bilang, setiap waktu maghrib keadaan Alda semakin menjadi-jadi. Jawab Dewi memegang tanganku dengan erat. Bah Dewo akan membawaku ke seberang rawat tiwas. Kuncinya di situ, Wi. Tapi malam ini atau entah sore, Sobar akan datang lagi ke rumah. Malam ini juga kamu harus menginap dulu di rumah Umi Esi. Biar satu persatu aku selesaikan dulu, Wi. Biar Ibu dan Teh Anggit juga bisa cepat kembali. Jawabku berusaha membuat Dewi tenang. Semakin memburuk ya, Gam, keadaannya? Tanya Dewi semakin penasaran. Ibunya Alda yang memperburuk ini, Wi. Sudah, semuanya akan baik-baik saja. Jawabku sambil berdiri. Kemudian berkeliling toko hanya untuk memastikan keadaan. Apalagi aku yakin, Ibu Alda juga sama tidak akan tinggal diam. Setelah semuanya ini, walaupun giliran aku sekarang membayangkan bagaimana keadaan Alda. Bukan hanya tumbas saja, biadab sekali ini. Ucapku dalam hati. Semakin membayangkan Alda, apalagi aku sudah mengetahui separuh jiwanya sudah hampir dipersembahkan oleh ibunya sendiri. Membuat semakin dibuat tidak sabar untuk menyelesaikan permasalahan dengan Ibu Rohmah yang sudah memulai semua ini. Setelah dari siang sampai sore, aku hanya membantu Dewi di dalam toko. Tidak jarang di dalam hatiku terus saja membacakan doa di dalam hati agar membuat aku tenang. Beberapa perlengkapan toko sudah Mang Ade dan pekerja lainnya dimasukkan kembali ke dalam toko. Yang artinya tidak akan lama lagi toko akan segera tutup. Namun, aku belum sama sekali menerima kabar dari Mang Tahrim. Assalamualaikum, Mang Tahrim. Ucapku di telepon karena ingin memastikan bahwa Sobar sudah datang atau belum. Waalaikumsalam, Pak. Tamu Bapak belum datang juga. Ini Amang sudah siap-siap untuk pulang. Baiknya gimana ya, Pak? Tanya Mang Tahrim. Tunggu aku sampai di rumah dulu, Mang. Ini mau ngantar Dewi dulu ke rumah Umi. Tunggu dulu ya. Jawabku tergesa-gesa. Setelah mendengar jawaban dari Mang Tahrim, yang paham akan perintahku, segera aku tutup telepon. Apalagi Dewi sudah memanggil aku berkali-kali. Itu ada Indra anaknya Mang Idim di depan. Nyari kamu, Gam. Temui dulu. Ucap Dewi sambil terus menghitung pemasukan toko hari ini. Karena sudah semakin sore. Dengan cepat aku berjalan keluar toko. Sudah terlihat Indra yang sudah semakin besar saja perawakannya. Jauh berbeda ketika menjadi penjaga kos-kosan di rumah pemberian Teh Lasmi. Apalagi Indra salah satu saksi kejadian keji waktu itu. Bahkan perutnya harus mendapatkan sayatan benda tajam. Assalamualaikum, Pak. Ucap Indra sambil turun dari motornya dan langsung mencium tanganku. Dak, sudah besar sekali badan kamu sekarang. Ada apa? Tumben sekali ini. Tanyaku sambil menepuk pundak Indra berkali-kali. Iya, Pak. Maaf, baru lagi datang ke toko. Ini disuruh Mbah Idi mengantarkan air ini. Katanya nanti kasih saja ke tamu Bapak. Barusan Mbah Idin tidak sempat kesini dulu. Langsung ke rumah kakek Dudui. Karena bareng sama Budi tapi beda motor saja. Jawab Indra sambil memberikan botol berisikan air minum.
Oh, baik. Terima kasih ya, Nda. Tuh, sana temui dulu Ibu Dewi. Ucapku karena Dewi sudah berteriak memanggil nama Indra. Terlihat Indra menerima beberapa lembar uang yang diberikan Dewi. Walaupun aku tahu, Indra sudah bisa menjual hasil anyaman rotanya sendiri di pasar. Namun, tetap saja Indra sudah aku anggap seperti adikku sendiri sampai saat ini. Setelah Indra pergi begitu saja, dan memastikan Mang Ade nantinya ada yang mengantarkan pulang, aku dan Dewi sudah berada di dalam perjalanan menuju rumah Umi Esi. Sepanjang jalanan sore ini, barulah Dewi paham akan rencanaku menerima Sobar di rumahnya dan agar Dewi tidak terlibat, bahkan bisa memastikan keadaan Umi Esi di rumah. Bilang saja aku buru-buru. Kalau keburu nanti aku juga menginap di sini. Atau kamu aku ajak pulang malam ini ya, Wi. Apalagi besok aku harus sekolah juga. Ucapku setelah mobil berhenti tepat di depan rumah Umi Esi. Iya, Gam. Hati-hati ya. Beri aku kabar terus. Paling aku suruh Sidik nanti beli makanan saja. Jawab Dewi langsung membuka pintu mobil. Lagi-lagi, aku melihat raut wajah cemas yang berusaha Dewi tutupi. Walaupun aku sebagai suaminya selalu merasakan hal itu. Aku terus saja berpikir dan menerka-nerka maksud tujuan Sobar yang akan datang ke rumah. Walaupun air pemberian dari Mang Idim sudah cukup menjadi bekal, apalagi nantinya di rumah hanya akan ada aku saja, membuatku bisa leluasa berbuat apapun. Dari kejauhan di bawah sinar kuning sore yang sudah perlahan menunjukkan cahayanya itu, motor Mang Tahrim sudah terparkir di depan gerbang. Membuat aku yakin Sobar belum datang. Mang Tahrim langsung membuka gerbang dengan tergesa-gesa ketika mobil semakin mendekat. Gimana, Mang? Tanyaku tiba-tiba. Sudah 2 kali Pak datang. Barusan terakhir. Katanya malam saja datang lagi. Jawab Mang Tahrim. Kenapa Mang tidak telepon saya? Jawabku sedikit heran. Tadinya mau telepon Pak Gama. Tapi yang kepala pelontos itu bilang, jangan sampai mengganggu Pak Gama. Takutnya lagi sibuk. Amang pulang nanti saja kalau tamu itu sudah datang. Biar Pak Gama bisa istirahat dulu di dalam rumah. Jawab Mang Tahrim menjelaskan. Segera aku memarkirkan dengan rapi posisi mobil seperti biasanya. Bahkan aku sedikit cemas. Belum mendapatkan kabar soal Budi. Juga Mang Idim yang sekarang berada di rumah Ki Dudui bersama Bah Dewo. Aneh, seharusnya Sobar bukan orang yang seperti itu. Ucapku sambil turun membawa botol yang sebelumnya Indra antarkan ke toko. Ketika pintu rumah perlahan aku buka, tiba-tiba kucing hitam sudah berlari di dalam rumah ke arahku tidak biasanya. Seperti menyambutku, membuatku langsung kembali memastikan keadaan rumah untuk berkeliling. Bahkan setiap kamar yang berada di rumah ini aku pastikan. Sampai ke halaman belakang ke arah kuburan dan juga pohon besar. Juga musola terus saja diikuti oleh kucing hitam tersebut. Aman padahal semuanya, tapi aneh. Ucapku sambil masuk ke dalam kamar dan menyimpan gelang gengge juga batu kecil ke dalam lemari. Apalagi azan maghrib waktunya sudah berkumandang. Dari ibadah maghrib sampai menunaikan ibadah isya, terus saja kucing hitam berada di dekat aku yang duduk bersila di sebuah ruangan kerja. Walaupun beberapa kali bunyi dering handphone sudah terdengar sebuah pesan masuk. Setelah aku pastikan, hanya Dewi yang memberikan kabar keadaan di rumah Umi Esi. Pak Gama, Pak! Tiba-tiba terdengar teriakan cukup kencang dari arah depan rumah. Membuatku langsung berdiri dan membuka pintu kamar. Mang, kenapa? Tanyaku sambil berjalan menghampiri Mang Tahrim. Tatapan kepalanya beberapa kali melihat ke depan. Itu tamunya sudah ada di depan. Apa sudah boleh Amang suruh masuk? Tanya Mang Tahrim terlihat ketakutan sekali. Suruh masuk dan Amang pulang saja. Jawabku. Langsung berjalan ke arah meja makan karena sebelumnya sudah aku siapkan 1 gelas kosong. Lalu aku tuangkan air dalam botol pemberian Mang Idim ke dalamnya. Sebuah gelas yang aku ingat sama persis pernah dipakai Alda hari itu. Walaupun ada kecemasan,
Karena belum ada kabar dari Budi dan Mang Idim, aku mencoba tenang. Karena tahu dengan siapa malam ini aku akan berhadapan. Sobar sudah di depan rumah, Mang. Segera aku kirim pesan kepada Mang Idim, sambil dengan cepat masuk ke dalam kamar untuk melepaskan sarung terlebih dahulu dan memasukkan gelang gengge juga batu kecil mustika ke dalam saku celanaku dengan tergesa-gesa. Walaupun anehnya, kucing hitam malah diam di bawah meja makan tanpa bergerak sedikit pun. Silahkan masuk, maaf harus menunggu lama, Kang. Ucapku setelah melihat Sobar dan satu anak buahnya duduk di kursi depan rumah. Padahal setengahnya pintu sudah terbuka. Lelaki yang beberapa waktu berhadapan denganku di kamar Alda, kini sudah perlahan berdiri. Dengan luka di tangannya sudah terlihat mengering. Apalagi semakin jelas ketika jaket yang dikenakannya itu diberikan kepada anak buahnya. Tidak apa-apa, Pak Gama. Harusnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat kamu. Jawab Sobar dengan suara khasnya yang berat. Apalagi sekarang terlihat jarinya masih dililit perban putih. Berjalan masuk ke dalam rumah. Walaupun beberapa kali memperhatikan rumah dengan menggunakan mata sebelahnya itu. Tidak apa-apa, silahkan duduk. Jawabku sambil memberikan air minum yang sebelumnya sudah aku siapkan dengan terus saja membacakan doa di dalam hati. Apalagi sekarang Sobar terlihat berbeda dari sebelumnya. Walaupun anak buahnya terus saja matanya berkeliling, memperhatikan rumah sama seperti Sobar sebelumnya. Sobar tidak langsung berbicara seperti memikirkan sesuatu di dalam isi kepalanya. Malah menarik napasnya cukup dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Kedatangan saya malam ini tidak ada urusannya apapun dengan keluarga Rohmah. Kedatangan saya pribadi untuk bertemu dengan Gama. Ucap Sobar dengan serius melihat ke arahku. Ucap Sobar malam ini di luar dugaanku. Walaupun aku tidak bisa langsung percaya kepada Sobar begitu saja. Kalaupun ia ada urusan dengan Ibu Rohmah, tidak apa-apa. Sama halnya Kang Sobar menemui saya di sekolah waktu itu, di kamar Alda dan sekarang di sini. Tidak ada bedanya, Kang. Hanya berbeda waktu dan tempat saja. Jawabku sambil tersenyum. Sobar terlihat sangat kaget dengan ucapanku. Posisi duduknya langsung bergerak tidak tenang. Minum saja dulu, Kang. Ucapku tiba-tiba. Terus saja menunggu Budi tiba, walaupun tidak ada pertanda apapun. Sobar langsung meminum air di dalam gelas. Bahkan hampir habis setengahnya dihabiskan masuk ke dalam tenggorokan Sobar. Bahkan sekarang aku yang penasaran maksud dan tujuan air itu yang Mang Idim titipkan. Membuat Sobar terlihat menahan sesuatu dari mulutnya. Dalam hitungan detik, tiba-tiba Sobar muntah. Bahkan muntahannya berupa lendir putih berkali-kali mengeluarkan suara yang cukup keras. Membuat anak buah Sobar langsung berdiri. Walaupun isyarat dari tangan Sobar agar anak buahnya itu tidak masuk ke dalam. Tidak apa-apa, muntahkan saja. Jawabku perlahan. Kini menyaksikan dengan jelas. Sama persis dengan muntahan Alda di atas kasurnya tempo hari. Ampun Gama, ampun. Ucap Sobar terbata-bata, sambil terus mengeluarkan lendir putih yang kini berganti dengan darah. Ketika cairan di dalam tenggorokannya mulai habis, bahkan membuat anak buahnya yang melihat seperti sangat heran dengan kejadian cepat ini. Minum lagi saja, habiskan, Kang. Jawabku, namun detak jantungku kini mulai tidak tenang. Melihat keadaan Sobar yang malah kebalikannya dari kecurigaanku datang malam ini. Setelah air minum di dalam gelas dihabiskan oleh Sobar, barulah darah yang keluar dari mulutnya mulai reda. Bahkan, Sobar mengelap bagian mulutnya dengan menggunakan kaos yang menempel di bajunya. Benar kata Gama, ketika bicara kepada saya di kamar Alda, jangan berurusan dengan Gama. Maaf, malam itu saya lancang. Ucap Sobar perlahan. Kini malah membuka bajunya dengan perlahan, menggunakan dua tangannya. Walaupun terlihat seperti menahan sakit. Kenapa harus dibuka bajunya? Bentakku tiba-tiba. Walaupun ketika melihat ke arah anak buah Sobar,
hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Sejak malam itu, saya terus diteror oleh sosok yang tidak saya pahami. Padahal, bukan waktu sebentar saya ikut dengan Bu Rohmah. Bahkan mata saya ini juga sampai hilang sebelah akibat melawan ucapan Ibu Rohmah. Namun yang ini saya sudah tidak tahan. Lukanya susah sembuh, Gam. Cakaran ini, ucap Sobar sambil berbalik badan menahan sakit, menunjukkan bagian punggungnya. Astagfirullah, ucapku dalam hati, ketika melihat terdapat 3 cakaran kuku yang begitu dalam dan panjang di punggung Sobar. Bahkan cukup dalam hingga bagian kulitnya yang mengelupas, memperlihatkan daging merahnya. Sejak 2 malam terus saja sosok binatang besar itu menyerang saya malam itu dalam kamar setelah disuruh oleh Ibu Rohmah. Tolong Gama. Dalam mimpi saya beberapa kali menyebut nama Gama. Tolong, ucap Sobar memelas di hadapanku sambil menahan rasa perihnya. Apalagi tiba-tiba angin masuk ke dalam rumah begitu saja cukup kencang, mengenai tubuh Sobar yang langsung menahan nyeri. Namun tiba-tiba aku ingat sebuah galian kepala kambing yang dikerjakan Sobar dan Bijenap malam itu. Dari pesan masuk Kang Ito, bahkan sudah dituliskan huruf X di kertas yang Mbah Dewo coretkan peta rumah Ibu Rohmah. Setelah disuruh Ibu Rohmah menggali tanah untuk mengubur kepala kambing apa kepala manusia, tanyaku tiba-tiba membuat Sobar langsung terlihat kaget dan bergeser duduknya. Apalagi kucing hitam yang awalnya diam di bawah meja makan kini berjalan ke arahku. Tatapan Sobar langsung kaget, sangat ketakutan pada kucing hitam. Bahkan matanya sebelah itu terus saja melotot ke arah kucing hitam. Gam, ampun Gam, ucap Sobar sangat panik. Beberapa kali mengelap lagi cairan lendir putih yang menetes dari mulutnya. Pilihan untuk sembuh luka itu bukan perihal susah buat saya. Kalau kedatangan hanya soal itu salah, Kang. Kecuali Akang bicara soal Alda. Jawabku berusaha menekan Sobar agar berbicara banyak soal Ibu Rohmah. Sobar langsung menganggukkan kepalanya berkali-kali, bertanda setuju dengan ucapanku. Asal saya sembuh, walaupun saya yakin kedatangan malam ini akan diketahui Bu Rohmah dan akan menjadi petaka buat saya. Tapi ini sudah keputusan saya. Lelaki gondrong, binatang itu dan mimpi beberapa malam lebih menakutkan. Bahkan menyebut nama Gama. Jawab Sobar, benar-benar ketakutan. Namun tiba-tiba, sekarang giliran anak buah Sobar yang sedang duduk di luar langsung berdiri. Seperti sudah melihat sesuatu dari arah gerbang. Walaupun aku tidak yakin melihat Budi, karena tidak terdengar suara motornya masuk ke halaman parkir. Kang Sobar, orang itu lagi, Kang. Ucap salah satu anak buah Sobar sambil berdiri dengan sangat ketakutan akan apa yang dilihatnya malam ini. Walaupun aku tidak yakin dengan apa yang dilihatnya itu, membuat Sobar langsung memakai cepat bajunya dengan panik. Walaupun aku tahu betul, goresan kain bajunya akan bergesekan dengan luka cakaran di punggungnya, dan itu pasti sangat sakit sekali. Apalagi bagian kepala pelontosnya sedari tadi sudah mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Lelaki gondrong itu akan datang di kemudian malam ke rumah Ibu Rohmah. Kalau Kang Sobar bisa membantunya, luka dan segala apapun yang Kang Sobar takutkan akan aman. Kalaupun tidak, Akang tahu kedepannya seperti apa. Ucapku tiba-tiba, karena teringat ancaman Budi yang akan memastikan galian tumbal di seluruh rumah Ibu Rohmah. Ketika nantinya, aku akan masuk ke dalam leuweung seberang dari rawa tiwas. Bisa, sangat bisa Gama. Tolong, jangan sampai saya harus kehilangan jari saya lagi. Bola mata saya cukup membuat buta sebelah, karena buta juga akan apa yang telah dijanjikan Ibu Rohmah. Tolong Gama. Ucap Sobar tergesa-gesa, sambil berdiri, bahkan menginjak sendiri lendir bekas muntahnya sendiri. Kita lihat saja nanti, Kang. Jawabku perlahan, mengikuti langkah Kang Sobar yang berjalan keluar sangat ketakutan, apalagi kucing hitam terus mengikuti langkahku. Walaupun sekarang gelang gengge di dalam saku celanaku
terasa sangat dingin sekali. "Ayo Kang, bahaya ayo," ucap anak buah Sobar semakin panik berjalan lebih dahulu menuju motornya yang terparkir depan gerbang. Membuat Sobar melihat kembali ke arahku dengan sangat ketakutan, bahkan aku tidak menyangka kedatangannya malam ini mempunyai tujuan lain. Walaupun aku sangat kaget pada luka yang begitu dalam di punggungnya itu, walaupun aku tahu betul, ulah siapa lagi kalau bukan kucing hitam yang sekarang sedang berada tepat di sebelah kaki kananku. Aku terus saja memperhatikan Sobar dan anak buahnya yang benar-benar sangat ketakutan melihat ke arahku berdiri ketika lampu motornya menyala dan dengan cepat keluar gerbang. Tiba-tiba ada cahaya motor lain di belakang yang mengikuti, melintas begitu saja di depan gerbang. Bahkan aku sangat ingat betul dengan motor yang digunakannya. Apalagi rambut panjangnya itu bergerak terkena angin. "Celaka, itu Budi, dan benar barusan anak buah Sobar melihat Budi," ucapku sambil menggelengkan kepala. Walaupun tidak aneh dengan kedatangan Budi dengan caranya itu. Sambil membereskan bekas muntahan Sobar yang kini mengeluarkan bau yang sama ketika berada di kamar Alda, membuat aku yakin bahwa Sobar masih dalam perintah dan bayang-bayang Ibu Rohmah. Karena aku paham betul, tidak mudah lepas dari perjanjian yang sudah Sobar katakan. Apalagi itu sudah mengikat sampai harus kehilangan sebelah matanya. Walaupun sosok Budi dan cakaran pada tubuhnya jauh lebih menakutkan, membuat Sobar tidak punya banyak pilihan dalam keputusan yang sudah diambilnya itu. Bahkan dalam waktu yang tidak sebentar. Harusnya setimpal dengan rasa sakit yang ada saat ini, ucapku dalam hati. Membuat sedikit kecemasan akan apa yang Budi lakukan setelah mengikuti laju motor yang Sobar kendarai bersama anak buahnya itu. Baru saja aku akan menutup pintu kembali, tiba-tiba sebuah dering telepon yang berada di dalam saku celanaku berbunyi berkali-kali. Bersamaan dengan terasa semakin dingin gelang gengge yang berada di dalam saku celanaku. Apalagi tidak biasanya juga, kini kucing hitam itu mengelilingi bagian kakiku, berputar-putar begitu saja. Walaupun ketika aku usap kepalanya, langsung terdiam. "Ada apa Dewi tumben telepon?" ucapku langsung mengangkat panggilan dari Dewi. "Gam, gimana Sobar? Ini kata Kang Ito sudah kirim pesan lagi. Alda semakin parah Gam. Sekarang bahkan kamarnya dikunci oleh ibunya. Dan Kang Ito juga tidak bisa berbuat apapun. Apalagi Bijenab mengancam akan menghabisi Alda kalau Kang Ito tidak menuruti kata Bijenab," ucap Dewi sangat panik. "Wi, tenang Wi. Mana nomor Kang Ito? Kasih kepadaku," jawabku dengan cemas. Dewi dengan cepat menyebutkan nomor Kang Ito yang langsung aku ketik. "Gam, ini semakin bahaya, kasihan Alda. Aku makin bingung. Ternyata Kang Ito sudah meminta tolong Rina untuk menghubungi aku. Jadi Rina sekarang tahu. Bahkan Rina juga sudah di jalan menuju rumah Esi. Aku bingung Gam, gimana ini bilang ke Rina?" tanya Dewi semakin panik. "Ceritakan saja semuanya. Bilang Rina jangan ikut campur, takut berdampak pada suaminya lagi seperti dulu," jawabku, terus saja memberikan kalimat agar Dewi tenang dan memberi waktu untuk aku telepon Kang Ito sambil menunggu Budi kembali. Walaupun pasti tengah malam nanti akan kembalinya. "Pantas saja kamu ini tidak bisa diam, tumben," ucapku memangku kucing hitam sambil duduk di kursi depan rumah. Sementara panggilan langsung aku lakukan pada nomor Kang Ito. "Halo, siapa?" ucap Kang Ito dengan suara yang lemas, menerima panggilan masuk dari aku. "Assalamualaikum, ini Gama Kang. Akang di mana sekarang posisi?" tanyaku mencoba jauh lebih tenang. Walaupun tiba-tiba terdengar sebuah benturan seperti benda keras mengenai kayu. "Alhamdulillah Pak Gama, ini saya di dapur. Barusan suara dari pintu Alda Pak. Saya bingung harus bagaimana ini," jawab Kang Ito dengan kencang. Tenang, jangan sampai akan ketahuan sama Bijenab. Dengarkan saya Kang," ucapku agar membuat Kang Ito jauh lebih tenang. Apalagi malam sudah semakin larut.
Baik, Pak Gama. Gimana? Jawab Kang Ito terdengar suaranya melangkah. Walaupun kini aku mendengar sebuah teriakan suara Alda yang sangat kencang berkali-kali. Merasakan bahwa keadaan di rumahnya semakin mencekam. Ini sulit, Kang. Tapi harus. Sekarang Akang coba ambil cangkul, lalu gali kembali tumbal kepala yang Akang lihat malam itu di samping kamar Alda. Lalu buang ke rawat tiwas. Awas, jangan sampai ketahuan siapapun. Ikuti saja ucapanku, hanya itu caranya, Kang. Jawabku perlahan, menjelaskan agar Kang Ito langsung paham. Pak Gama, saya yakin ibu juga barusan pergi ke sana. Apa tidak? Ucap Kang Ito sangat ketakutan. Walaupun sekarang terdengar Kang Ito seperti sedang melangkah ke arah belakang rumah. Karena terdengar suara kambing-kambing yang sangat berisik sekali. Tidak ada pilihan, Kang Ito. Daripada kondisi Alda semakin parah, secepatnya doakan saya agar selesaikan semuanya. Ikhlas dan percayakan semuanya kepada Sang Pencipta, Kang. Secepatnya beritahu kabar, baik atau sebaliknya. Ucapku berusaha jauh lebih tenang. Baik, Pak, baik. Ini Alda sudah semakin parah, gedor-gedor pintu kamarnya. Semakin keras sekali, saya tidak tega. Jawab Kang Ito sambil menutup telepon. Dan aku yakin Kang Ito bakalan melakukan hal yang aku perintahkan. Keadaan Alda semakin memburuk. Apalagi Ibu Rohmah sudah semakin kelewatan. Membuat Gama harus cepat memutar otak untuk menyelamatkan Alda dan suaminya Kang Ito. Namun dengan keyakinan yang sangat kuat kepada Sang Pencipta, Gama mulai menyusun rencana yang dibantu oleh Ki Dudui, Mang Idim, dan Bah Dewo. Akankah Gama berhasil dalam menjalankan misinya? Apakah Alda akan selamat dari kekejaman Ibu Rohmah? Kita akan dapatkan jawabannya di episode selanjutnya. Aka Jiwa mengungkap misteri perjanjian gaib dengan lelembut peminta tumbal.